أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Saya ingin sampaikan bahwa kadang kita dari kaum muslimin masih menggunakan kata-kata karma, ya, balasan, ya, karma. Apa itu Pak karma? Karma itu kan bahasa Sanskerta yang artinya dia mendapatkan balasan sesuai dengan yang dia perbuat. Ya, kadang konotasi karma ini ditujukan kepada hal yang jelek, hal yang buruk. Ya, misalkan ada orang mendolimi, kemudian ternyata besoknya atau suatu saat dia terkena tulahnya, ya, terkena akibatnya, kena karma, ya, kan gitu Pak, ya. Ya. Sebetulnya dalam Islam itu ada nggak sih yang namanya karma? Ya, karena karma ini dari bahasa Sanskerta, diambil dari kebiasaan orang Hindu, Buddha. Ya, mereka mengatakan seperti itu. Ya, seperti dulu ada sinetron, ya, Karma Pala, ya. Ya, itu kan diambil dari kisah Mahabharata, ya. Ya. Nah, sebetulnya ada nggak sih dalam Islam itu karma? Ya. Kalau kita sebagai umat Islam tentu kita yakin bahwa sepenuhnya atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sangkut pautnya dengan dewa-dewa, apalagi dewi-dewi, orang-orang yang kayangan sebagaimana agama Hindu atau Buddha percaya. Itu Islam tidak meyakini adanya dewa-dewa. Yang dipercaya oleh umat Islam adalah adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak. Ya. Adapun hukuman orang di dunia atas kejahatannya itu mungkin terjadi, tetapi tidak mutlak. Tidak apa? Mutlak harus dihukum di dunia. Karena ketika orang memahami bahwa hukuman itu ada di dunia, ya, maka kebenaran itu menjadi rancu. Ya. Ada orang kaya raya nggak pernah zakat, ya, sudah mendolimi, ya, banyak karyawannya, ya, banyak bawahannya, tetapi meninggal, ya, diberitakan dengan tenang. Ya, meninggal dengan tenang. Ya. Meninggalkan warisan kepada anaknya sekian miliar, ya. Ditunggu-tunggu ini sama karyawannya, kapan ini meninggalnya, ya. Lah kok meninggalnya dengan tenang, diberitakan seperti itu, ya. Kemudian warisannya masih tetap ada, padahal dia dolimnya itu luar biasa, ya. Wah, kayaknya yang benar ini malah bosnya ini, yang benar ini orang yang dolim nih. Kalau begitu saya tak ikut-ikutan dolim, saya ikut-ikutan berdosa. Wong hukuman di dunia itu tidak ada, ya. Ini cara pandang yang keliru, ya. Ada kalanya dosa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan keburukannya atau ganjarannya di dunia. Ada kalanya ditangguhkan di akhirat, ya. Nggak mesti harus di dunia, Pak. Ada kalanya di akhirat, ya. Maka, ya, keyakinan kita, akidah kita, ya, setelah kita mendengarkan demikian perlu diluruskan tentang karma itu, ya. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganjar di akhirat, ya. Kadang juga di dunia itu, ya, pasti. Dan kalau kita melihat ganjaran itu berlaku di dunia, ya berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan apa? Ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan, ya. Karena ada pernah disebutkan dalam sebuah, ya, kitab itu seorang laki-laki yang buntung tangannya. Ketika bertemu dengan teman-temannya, dia bilang, kalian jangan tanya dan jangan ikuti
apa yang saya kerjakan. Bagaimana tangan saya ini terpotong. Ya. Ceritanya dia ini ya, lagi mancing sama sebelahnya. Ya, sebelahnya ini dapat ikan besar. Yang dia pancing ikannya kecil terus. Ya. Kemudian dia ambil batu, sebelahnya yang dapat ikan gede itu dipukul sampai berdarah. Ya. Ikannya diambil dibawa pulang. Ya, dibawa pulang. Sampai di rumah ikannya itu dipotong, tapi sebelum dia sempat motong ikannya itu ya, dengan izin Allah menggigit jempolnya si yang mukul tadi. Setelah digigit ya, dia kerasa ya, sakit, dia bawa ke tabib ya. Dia bawa ke tabib ya, saran tabib jempolnya ini harus diamputasi, dipotong ya, karena racunnya itu sudah menjalar, dipotong jempolnya ya, sudah diobati. Sampai di rumah ternyata racunnya itu menjalar sampai siku ya. Dia datang lagi ke tabib ya. Kemudian saran tabib tidak ada jalan lain kecuali dipotong sampai bahu, dipotonglah sampai bahu. Nah, inilah yang namanya al jazau min jinsil amal ya. Kaidah dalam Islam menyebutkan ya, balasan itu sesuai dengan perbuatannya ya. Bisa jadi dia mendapatkan karma atau mendapatkan balasan itu karena doanya orang yang dipukul tadi ya. Doanya orang yang dipukul tadi, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, dia sudah mendolimi ya. Karena doanya orang yang didolimi itu makbul ya. Tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Maka jamaah sekalian ya, ketika Nabi SAW belum bisa berbuat banyak untuk membalaskan sahabat-sahabatnya yang dibantai ya, di sebuah sumur ya, itu beliau menjalankan atau melakukan kunut nazilah, istilahnya melaknat kabilah-kabilah yang turut serta ya, membantai sahabat-sahabat Rasulullah SAW ya, itu. Ini yang kaitannya dengan balasan.